Shalom warga kerajaan, bersyukurlah kita punya gembala yang terbaik. Yesus bukan cuma gembala yang baik, dia adalah gembala yang terbaik. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi orang upahan ketika serigala datang akan melarikan diri dan domba akan tercerai-berai. Hati-hati kepada orang-orang upahan, saudaraku. Hati-hati orang yang punya motivasi yang tidak baik dan berkata mereka adalah hamba Tuhan. Kenalilah mereka dari buahnya. Yesus berkata, aku menuntun domba-domba itu keluar. Dan mereka menemukan padang rumput, air yang tenang. Itu Mazmur 23. Bahkan saudaraku, disediakan hidangan di hadapan para musuhnya. Di dalam hidup ini kita akan selalu berhadapan dengan serigala, dengan pencuri, dengan perampok, saudaraku. Ya, melalui roh, ya kita berhadapan dengan iblis dan roh-roh jahat. Dan terutama mereka adalah penyesat. Karena itu percayalah, harus digembalakan dengan truth. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam firman Tuhan Yohanes 17:17, kita hanya bisa dikuduskan oleh kebenaran. Ada orang berkata dan saya percaya dengan dia. Cuma dulu kan tidak pakai tablet ya, pakai Alkitab. Saya masih memakai Alkitab yang buku itu. Apabila Alkitabnya itu bersih sama sekali, cuma ditaruh di rak, hatinya pasti kotor. Tapi dalam saya melayani Tuhan, berapa banyak Alkitab yang sudah saya hancurkan. Maksudnya karena seringnya dipakai, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan firman itu kebenaran itu menyucikan kita. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sekali lagi paling bahaya itu penyesat. Bukan lebih dari serigala, beruang, singa. Yang lebih bahaya itu penyesat, saudaraku. Dan bagaimana kita lihat bagaimana Hawa disesatkan. Apakah benar Allah mengatakan demikian? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, dari yang diciptakan Lord God, Yahweh Elohim, ya, Yahweh Elohim. Tapi ayat kedua cuma disebutkan Elohim, Lordnya hilang. Karena itu hari ini kita tanya, who is our Lord? Dan kabar baiknya, gembala kita is our Lord. Dia membeli kita dengan darahnya. Amin. Haleluya. Bukan dengan emas dan perak. Wah, dia gampang kalau dengan emas dan perak. Jangan percaya. Kalau kamu membayar sekian, kamu akan dapat berkat dan sebagainya. Jangan percaya itu. Hanya dia yang bisa memberi makan dan memuaskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus memberikan peringatan. Hati-hati kepada, sekali lagi, gembala upahan. Gembala upahan ada di mana-mana. Karena apa? Yang mereka cari itu adalah keuntungan secara finansial. Ya, padahal Yesus memberikan nyawa. Anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia yaitu akan menuruti segala perintahku. Amin. Segala perintahku. Dan firman Allah mengatakan, firman Tuhan itulah kebenaran itu. Ini perintah buat semua kepala keluarga, apalagi yang jadi gembala-gembala seperti saya begini. Nah, karena itu kita harus benar-benar mengikuti gembala agung. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 25 dikatakan kita telah kembali. Salah satu kata terbesar perjanjian lama adalah suf, kembali. Kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwamu. Roh kita sudah diselamatkan ketika kita bertobat. Tetapi setiap hari kita harus kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwa kita. Jiwa kita sedang diselamatkan. Dan nanti tubuh kita akan diubahkan. Sekali lagi, roh kita sudah diselamatkan. Tetapi kita harus tetap mengikuti Sang Gembala Agung itu. Sebab perkataannya adalah hidup yang kekal. Ketika murid-murid banyak meninggalkan Yesus, dia tanya pada Petrus dan murid-murid yang lain, kamu tidak pergi juga? Dan ini jawabannya, kemana kami mau pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bukan cuma kebenaran, tapi hidup yang kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, haleluya. Saya percaya kita semua kembali pagi hari ini beribadah di tempat ini semua karena
kerinduan kita yang besar di hadapan Tuhan. Amin. Siapa di sini yang siap diubahkan lebih lagi pagi hari ini melalui firman Tuhan? Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, boleh saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bawa ibadah kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu semuanya karena Engkau Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Pujian, penyembahan kami, hati kami ini Tuhan. Bentuk, sucikan, kuduskan Tuhan. Dan biarlah apa yang kami bawa pagi hari ini jadi persembahan yang terbaik untuk Engkau saja. Kami bawa Tuhan pujian penyembahan kami, ibadah kami Tuhan. Bertahtalah Tuhan, disenangkan dan di atas segalanya. Kami percaya perkenanan dan urapan yang terbaik turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan hanya di dalam satu nama Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami percaya dan kami siap berikan yang terbaik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Boleh kasih salam dulu kanan kiri, katakan sukacita surga memenuhi kita semua. Kiranya sebab pujian syukur kami Tuhan. Yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu sukacita kami hanya dari Tuhan saja. Siap memuji Tuhan. Karena pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segala
katakan bahwa Tuhan sukacita dalam hidup kita. Kita mengatakan Tuhan, kami mau dengan iman berkata kami mau berlari menuju Engkau. Sebab Yesus satu alasan dalam hidup kita. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Amin. Sebab dosa telah dipatahkan. Kita disucikan oleh terang Tuhan. Langkah kami menuju Engkau saja. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat pada Tuhan, mendekat kepada Sang Penebus. Amin. Dapati sinar terang yang kerahkan nama Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamat. Karena kami serukan, kami agungkan namamu. Ikatan telah terbuka, ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus. Amin. Sucikan dengan cahaya terang. Katakan oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh, kami agungkan namamu, pembebas selamaku. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Karangan dengan iman panggil nama Tuhan sama-sama. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Katakan oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa
Dikatakan di lagu tadi bahwa hanya Yesus satu alasan dalam hidup kita, amin. Seberapa banyak di antara kita yang mungkin hari-hari ini masih mencari alasan di tempat lain. Ya. Kita mau katakan dengan iman bahwa Tuhan, sebab Roh-Mu yang hidup itu yang memenuhi hidup kami. Engkau yang ambil alih hidup kami, Tuhan. Karena Tuhan, kami gak mau cari dari tempat lain, tapi biar Engkau saja bekerja dalam hidup kami, Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan setiap luka hati kami. Kami mau setia pada panggilan-Mu, Tuhan. Kami mau dengan hati yang mantap, dengan penuh iman berkata, Tuhan, ubah hati kami ini, Tuhan. Karena sebab Roh-Mu yang hidup itu yang mengalir dalam hati kami, memenuhi hidup kami, Tuhan. Dan damai-Mu itu, Tuhan, yang ada dalam setiap hari-hari kami, Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwa
Oh Tuhan, kami mau Engkau bekerja penuh dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan. Jamalah hati kami ini Tuhan. Haleluya. Kau yang memenuhi hati kami. Ubahkan Tuhan. Jadi seperti-Mu Yesus. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu, sebab kami tahu hanya Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan, alasan kami ada hari ini Yesus.
hati kami melimpah dengan syukur. Kami percaya dalam setiap pujian ada kuasa ilahi yang mengalir, yang memenuhi hati kami. Karena kami tahu kami sedang meninggikan Tuhan. Hati kami memuliakan Tuhan. Dan kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Roh Kudus ajar kami. Tuhan pimpin kami. Penuhi hati kami dengan pencerahan-pencerahan hati yang bijaksana untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak hanya mau menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kami mau jadi orang Kristen yang luar biasa. Kami mau jadi orang Kristen yang sungguh di dalam Tuhan. Serius di dalam Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tapi kami menjadi pelaku firman yang setia. Yang menyenangkan hati Tuhan. Yang beroleh perkenanan yang daripada Allah. Kami rindu sungguh hidup kami dipakai Tuhan luar biasa. Berbicara kepada kami ya Roh yang Kudus. Pimpin kami. Kami rindu hidup kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tolong suaranya dikecilkan sedikit. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Ada sukacita? Amin ya. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat baru minggu lalu ya, jangan sampai lupa. Bapak Gembala kita berkhotbah tentang gereja yang sehat. Saya melanjutkan saja ya. Saya melanjutkan, to be continue ya. Salah satu ciri gereja yang sehat adalah pasti bertumbuh. Amin saudara. Ya. Jadi kalau sampai saudara bilang, gereja kami fine-fine aja kok. Gereja kami baik-baik saja, tapi tidak bertumbuh, itu masalah. Ya. Sebagaimana alasan kita selalu bilang, saya baik-baik aja kok. Tidak ada masalah dalam hidup saya, keluarga saya baik-baik saja, kondisi saya baik-baik saja. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang terlihat nyata, saya katakan berarti saudara sedang menghibur diri. Betul ya Bapak Ibu? Pernah ya? Ya saya tidak usah menjelaskan lebih jauh lah. Kita sering menghibur diri kita, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Ya, padahal sebetulnya ada something. Ada sesuatu. Nah, ketika kita bicara tentang gereja yang bertumbuh, tolong slide-nya. Ketika kita bicara tentang gereja yang bertumbuh, seperti dalam kehidupan, hidup itu harus bertumbuh. Betul ya? Hidup itu tidak dicirikan hanya yang penting kamu sehat, enggak. Tapi harus grow up, bertumbuh. Ya. Gereja
Hanya gereja yang hidup yang akan bertumbuh. Artinya apa? Kalau sampai nanti kita lihat ada 4 ciri-ciri, sebetulnya banyak saudara ya, sebetulnya banyak. Cuma saya pilih ini ya, karena ini cukup esensial ya. Jadi hakikat daripada gereja yang bertumbuh. Kenapa? Karena banyak gereja yang kayaknya sudah bertahun-tahun lamanya ada, eksis. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa kita ini masih hidup enggak ya? Ya. Jangan berpikir bahwa kita ini yang penting melakukan aktivitas, yang penting ada program, padahal saudara sebenarnya sedang berjalan di tempat. Betul enggak? Capek ya Pak ya, berjalan di tempat ya. Coba bayangin kalau Pak Leo seorang veteran, ya bayangkan dulu kalau latihan cuma jalan di tempat terus kan bosan, capek, ya, enggak enak. Nah, gereja yang hidup itu harus bertumbuh, jangan sampai kelihatannya hidup padahal udah mati. Ya kan? Jangan sampai ada aktivitas tapi tanpa produktivitas. Loh ada loh, orang repot kayaknya ngerjakan sesuatu tapi hasilnya mana? Enggak ada. Bawa sesuatu enggak ada. Loh yang penting apa? Yang penting saya bergerak. Yang penting saya beraktivitas. Nah itu yang saya bilang aktivitas tanpa produktivitas. Ya. Jadi yang mati, yang enggak bertumbuh itu mati. Ya. Dalam keluarga juga begitu. Oh, itu kita udahlah, enggak usah kita sangkal lagi. Kalau sampai enggak ada sukacita di dalamnya, tidak ada kemajuan di dalamnya, wis itu Anda harus berjaga-jaga. Konten kreator sekarang tuh anak-anak milenial ya, saya tuh akui kreatif banget. Kadang-kadang kontennya receh, do you know receh? Ya, tapi bikin geli. Ya. Beberapa waktu lalu saya nonton satu TikTok ya. Seorang istri yang malah pada suaminya dia bilang, "Mas, kalau aku tahu kamu tuh tidak punya apa-apa, tidak mau aku kawin sama kamu, nyesel aku." Lalu si laki-laki bilang, "Loh, aku kan dari dulu bilang, kamulah satu-satunya milikku." Tapi waktu itu kamu bilang apa? So sweet. Padahal aku udah jujur bahwa kamu satu-satunya yang tak miliki di dunia ini. Adi bilang gitu udah waktu itu. Enggak ya, karena dia punya segalanya. Ya, ini yang terjadi. Lah, sudah berkeluarga, harusnya ada dong kemajuan. Nggak harus selalu dalam bentuk finansial, walaupun memang itu yang menjadi kerinduan pasti. Tapi adalah sukacitanya nambah, berkatnya nambah, 1 jadi 2, 2 jadi 1, jadi 4 dan sebagainya. Ya kan? Adalah pertumbuhan. Nah begitu pula gereja. Ya, kita mencoba untuk ada pola di dalam gereja kita, jemaat kita. Kalau saya bicara soal jemaat, soal gereja, ini tidak semata-mata bicara kita berdiri di satu tempat yang ada 4 tembok di sekeliling kita. Bukan. Tapi minggu lalu sudah dijelaskan oleh Pak Gembala bahwa kata jemaat itu artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar mana? Dari mana? Dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dari hidup di dalam dosa, ditebus dan dikeluarkan, dimerdekakan untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Jadi ketika kita bicara tentang gereja yang bertumbuh, kita bicara jemaat yang bertumbuh, berarti kita bicara orangnya. Bukan bicara bangunannya, walaupun di situ ada bagiannya. Kita mau bikin metode apapun, pola apapun, program apapun,
Tapi ingat bahwa metode dan pola itu akan jadi kalau gereja itu hidup. Bahkan kalau gereja itu bertumbuh, kita tidak usah neko-neko aja tetap hidup. Amin saudara. Ya. Tapi kalau gereja itu sudah mati, walaupun ada aktivitasnya, tapi sudah mati. Saudara Pak tahu maksud saya? Mau dibikin model apapun, tidak akan antusias. Tidak ada gregetnya. Tidak ada kerinduan untuk beribadah. Tidak ada kerinduan untuk menyembah Tuhan. Hatinya itu tidak lagi bergetar ketika menyembah Tuhan. Ya, itu yang kita harus hati-hati. Next. Nah, jadi banyak aspek yang kita harus sadari. Makanya saya bilang, walaupun nanti Bapak Ibu melihat ada 4 hal, tapi saya katakan sebetulnya banyak aspek. Dan salah satu aspeknya adalah peranan jemaat. We need you. Ya, kami butuh kalian semua. Ya, jadi bukan hanya Bapak Ibu yang butuh gembala, bukan hanya Bapak Ibu yang butuh hamba Tuhan, bukan hanya Bapak Ibu yang butuh dipimpin, tapi kami juga butuh peranan Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita saling membutuhkan. Asik kan? Ya. Kita ini tidak cuma searah, tapi kita saling membutuhkan. Dan peranan jemaat, ya, memang Maxwell bilang everything rises and falls on leadership. Pemimpin punya peranan penuh. Tapi saya mau bilang juga, di dalam gereja jemaat juga punya peranan penuh. Amin saudara. Jadi jangan memperlakukan diri sebagai penonton. Ada teman saya berkata, tapi Bu, nek sepak bola kuwi sing marai rame itu penontonnya. Tidak ada penonton tuh sepi. Betul. Tapi jangan lupa, walaupun saya sering mengilustrasikan jemaat itu seperti sebuah pertandingan, tapi ingat, kita ini bukan lapangan bola yang harus ditonton. Ya, setiap kita adalah pemain. Artinya, kalau sampai tidak terlibat di dalamnya, itu masalah. Ya, next. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu lihat, apa sih ciri-ciri jemaat yang bertumbuh? Apa ciri-ciri jemaat yang bertumbuh? Yang pertama adalah jemaat yang bersatu. Saya minta tolong ditampilkan Filipi pasal 2. Jemaat yang bersatu, ada kesatuan. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Next. Karena itu apa? Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dan satu tujuan. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Kalau di dalam ruangan ini ada, kembali ke slide saya tolong. Kalau di ruangan ini ada 100 kepala, percayalah kepada saya. Ada 100 ide. Ada 100 kepala, ada 100 keinginan. Ada 100 kepala, ada 100 karakter. Mau nyatukan itu tidak mudah. Betul? Tapi ketika kita melihat nasihat Paulus, dia katakan kita itu ada di dalam Kristus. Dan Kristus itu menjadi kepala atas tubuh itu. Tubuh Kristus adalah gereja, jemaat.
Ya. Artinya kalau kita itu ada di dalam satu pimpinan kepala gereja Kristus yang kemudian diwakili oleh para pemimpin kita. Paulus katakan, hendaklah kamu itu satu kasih. Kasih siapa? Kasih Kristus. Satu jiwa, one desire, satu kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Dan satu tujuan. Satu perahu tidak boleh ada dua nahkoda. Satu perahu tidak boleh lebih dari satu pimpinan. Begitu Anda merasa bahwa semua harus, yang penting aku. Yang penting ikut aku. Nah ini. Makanya Paulus katakan, saling mengutamakan. Jangan menganggap dirimu sendiri lebih penting daripada orang lain. Ya. Dia katakan dalam ayat yang ketiga. Ya. Rendah hati, ya. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Jadi Anda itu dan saya, kita di depan itu bukan sedang show off. Kita di depan sini bukan sedang berkata, suaraku lebih enak dari suaramu loh. Enggak. Pelayananku jauh lebih baik loh daripada pelayananmu. Tidak. Tapi kita ada di sini, melayani di sini karena apa? Satu kasih. Dan kita tidak sedang cari sesuatu supaya dianggap lebih hebat. Ya. Perpecahan itu terjadi karena apa? Biasanya terjadi karena egois. Apalagi maaf kata Bapak Ibu ya, kalau pendapat kita tidak didengar, kalau kita tidak diperhatikan, mesti rasanya tidak enak. Dan saya katakan, saya pun juga seperti itu. Tapi yang penting adalah, sebetulnya bukan itu. Tapi bagaimana di tengah-tengah perbedaan, bagaimana di tengah-tengah rasa tidak enak itu, kita bisa memanage hati kita. Kita bisa mengelola hati kita, ora baperan. Ya. Tidak terbawa-bawa terus. Ingat loh Bapak Ibu, kalau saudara dan saya mengalami perpecahan, siapa yang paling senang? Yang tertawa terbahak-bahak itu iblis. Dan kita tidak sadar itu, banyak gereja pecah. Ya, kita tidak sadar. Kita berpikir bahwa saya sedang membela kebenaran. Kebenaran siapa? Tujuannya siapa? Kepentingannya sopo? Ya. Kepentingannya siapa? Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Ya. Kenapa orang tidak bisa bersatu? Egosentris. Yang penting aku. Yang penting saya didengar. Yang penting saya dituruti. Yang penting saya. Tapi kalau seperti Paulus katakan, hendaklah masing-masing mencari kepentingan. Menganggap orang lain lebih utama. Bukan mau dilayani, tapi saling melayani. Kita boleh beda. Kita boleh berada di tempat yang tidak sama. Kita boleh beda suku. Kita boleh beda latar belakang. Tapi kita one in Christ. Satu dalam Kristus. Tidak ada, dan saya bersyukur GBI rock.
Ya. Terlepas mungkin dari keluhan-keluhan yang tidak terungkapkan, tapi saya bersyukur tidak ada pembedaan. Perbedaan boleh ada, tapi tidak boleh bedakan. Nah itu para leader ingat, ya, para leader ingat. Sekali lagi itu bergantung pada siapa kita sebagai pemimpin. Kita sebagai pemimpin. Kenapa? Karena yang di bawah itu selalu mengikuti yang di atas. Percayalah kepada saya, ekor tidak pernah lari mendahului kepala. Tidak tahu itu ekornya siapa, kalau sampai ekornya maju duluan. Ya. Tapi ekor itu selalu mengikuti kepala. Ya. Jemaat yang bersatu, ayo Bapak Ibu. Ya, saya juga bangga dari mana saya berasal. Ya, saya tidak pernah menyembunyikan siapa saya. Tapi itu bukan berarti kemudian saya memandang rendah orang lain. Tidak boleh begitu. Tidak boleh menganggap orang lain lebih kecil daripada saya. Tidak bisa. Masalah saudara mau pandang saya sombong atau itu kan asumsi Bapak Ibu. Hanya gara-gara saya tidak banyak ngomong. Itu kan asumsi. Tapi saya tidak pernah, saya juga sekali ngobrol sama Pak Basuki, Purus, ya, Pak Kus, ya, dan yang lain-lain. Kesatuan itu penting Bapak Ibu Saudara. Kesatuan penting. Karena begitu saudara merasa lebih tinggi daripada yang lain, bubar jalan. Begitu saudara merasa lebih hebat daripada orang lain, udah. Ini sudah bukan lagi sebuah komunitas rohani. Ini komunitas yang menjadi ajang di mana saudara dan saya menganggap siapa yang lebih unggul. Enggak. Gereja tidak begitu. Kalau saudara mau jemaat kita anak-anak muda, ayo, jangan rasis. Siapapun saudara, jangan rasis. Ya. Saudara boleh mungkin tidak suka karena kelakuan. Tapi bukan karena latar belakang. Ya. Jangan membeda-bedakan orang, tidak ada. Kita satu di dalam. Terus itu yang membuat gereja itu bertumbuh. Itu yang bikin gereja itu kuat. Indonesia kalau tidak bersatu dulu, mungkin tidak akan merdeka. Betul ya? Makanya itu yang menyedihkan hari-hari ini. Hari-hari ini. Kenapa? Karena saling serang. Ya, saling mementingkan golongan, ya, dan sebagainya. Itu bahaya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi jangan pilih teman karena siapa kamu. Enggak. Cari teman sefrekuensi itu harus tetap. Namanya di mana-mana sefrekuensi itu harus. Tapi bukan karena dia sukunya apa, dia anaknya siapa, bukan karena itu. Ya. Tapi memang karena kita rindu untuk bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau ini terjadi, yang namanya light, love, integrity, grace, humility, and truth, itu akan terwujud nyatakan. Tapi kalau saudara masing-masing, ya udah. Ya. Siap Bapak Ibu Saudara? Ya. Yang kedua, saya cepat aja karena ini ada 4 poin. Yang kedua, coba lihat.
Apa saudara? Jemaat yang suka berdoa. Ayo, check and recheck. Saya pakai bahasanya Pak Gem. Check and recheck. Coba check yourself. Tolong ayatnya dimunculkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Yang jadi dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Gereja mula-mula bertumbuh, kenapa? Doa. Sekali lagi saya tidak menunjuk kepada gedung, saya tidak menunjuk kepada saudara berdoa harus di gereja pasti berdoa dong. Tapi saya kembali kepada orang. Saudara suka berdoa enggak? Tolong dipulangkan ke slide saya. Suka berdoa enggak? Ya. Peter Wagner, Bapak Perkembangan Gereja, dia berkata, doa itu dapat mengubah masyarakat di sekitar kita. Sampai ada ungkapan prayer changing things. Doa itu mengubah segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah ini memang sulit ya untuk kita kalau orang nulis skripsi atau nulis tesis tentang doa memberikan pengaruh terhadap. Nah ini rada sulit kalau menggunakan metodologi kuantitatif. Ya, gimana caranya kita ngukur doa itu dengan angka? Dari mana kita bisa ketika Ibu Evi berdoa itu kusuk kopora itu dihitung sama angka itu kan susah. Ya, sulit. Makanya kalau kita selidiki secara ilmu, sebetulnya ini susah untuk dinilai. Tetapi secara faktual, secara kasat mata, sejarah membuktikan bahwa gereja yang punya peluang besar untuk bertumbuh adalah gereja yang suka berdoa. Jemaat yang hidupnya dipulihkan, keluarga yang hidupnya dipulihkan, jemaat yang sehat, jemaat yang bertumbuh. Pak, Bu, saya katakan, karena di dalamnya ada orang-orang yang suka berdoa. Jadi kalau saudara dan saya berkata, saya ingin ada mujizat terjadi dalam hidup saya ingin ada sesuatu terjadi dalam keluarga saya ingin ada mujizat, ada pertolongan Tuhan terjadi atas gereja saya, tapi saudara tidak pernah suka berdoa, mimpi. Saudara rindu hidupmu diubahkan, tapi datang sama Tuhan hanya formalitas, mimpi. Formalitas itu doa satu hari kayak orang minum obat. Makan pagi, makan siang, makan sore, pasti berdoa dong. Bukan itu maksud saya. Tapi saudara punya jam doa. Saudara punya waktu khusus untuk omong-omong. Duduk, omong-omong dengan Allah. DOA. Berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau saudara merindukan sesuatu pertumbuhan, satu perubahan dalam hidupmu, tapi kamu tidak suka berdoa, maaf Bapak Ibu ya, jangan mengharapkan sesuatu terjadi. Saya sering bilang sama saudara, gelar itu penting. Pendidikan itu sangat penting.
harta yang engkau punya penting. Tapi saya bilang bahwa itu semua bukan penentu keberhasilan hidupmu. Tapi apa? Punya gelar. Saya S3. Percaya enggak? Saya punya peluang yang jauh lebih gede daripada Jemima. Dia S1. Betul enggak? Peluangku lebih gede. Karena orang keren. Ya kan? Tapi cuma itu. Kenapa? Yang mengantar kesuksesan hidup saya bukan gelar saya. Walaupun saya punya peluang yang jauh lebih gede daripada Jemima. Kalau Dokter Tirta beliau bilang begini, Dokter Tirta itu punya privilege. Pernah tonton? Privilege-nya Dokter Tirta itu apa? Anak orang kaya. Anak orang kaya. Saya bilang, kita orang Kristen punya privilege. Privilege-nya apa? Anaknya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang ketika saudara dan saya punya masalah, ketika kita punya kesulitan, ketika kita menghadapi sesuatu yang berat, ketika seseorang give up dengan hidup kita, saudara dan saya punya privilege, yaitu apa? Datang, duduk, tersungkur, nangis sama Tuhan. Itu privilege-mu. Itu caramu. Cara kita untuk dapat pertolongan Tuhan. Berdoa. Itu cara ampuh yang dunia tidak bisa janjikan. Ketika engkau sakit, ketika engkau merasa sendirian, datang sama Tuhan. Itu privilege kita. Yang orang tidak peduli dengan saudara dan saya. Tapi Tuhan selalu kata, Tuhan selalu ngomong, come with me. Datang kepadaku. Kamu yang letih lesu berbeban berat. Aku akan kasih kamu kelegaan. Ini yang tidak pernah ditawarkan. Dan tidak bisa ditawarkan oleh siapapun. Kecuali Tuhan. Tapi persoalannya kita tuh tidak pernah memanfaatkan privilege yang kita. Betul tidak saudara? Betul tidak? Saudara dan saya lebih asik bingung dewi, karpe dewi. Piye iki ya Tuhan, nyebut Tuhan, piye iki ya Tuhan. Tapi pernah enggak? Kamu pakai lututmu. Tutup mata. Di kamarmu yang tersembunyi. Mencurahkan air matamu dan berkata, Tuhan, tolong saya. Saya bilang, kamu belum ngomong dulu. Firman Tuhan bilang, Roh Kudus yang tahu segala kelemahanmu, dia berdoa untukmu. Apalagi nek sampai engkau sungguh-sungguh dengan hati yang tulus ngomong sama Tuhan, Bapa mana yang anaknya minta roti dikasih ular? Tidak ada. Amin saudara. Saya rindu deh Bapak Ibu.
Pak Bas, Pak Kus, Bapak Ibu yang lain, Pak Leo, Felix, ayo. Gunakan waktu walaupun tidak banyak untuk ngomong sama Tuhan. Apa isi hatimu? Yakobus bilang selama engkau tidak berdoa untuk memenuhi hawa nafsumu, Tuhan dengar kok, Tuhan jawab kok. Ya, amin saudara. Ya. Ketiga, cepat aja, apa saudara? Jemaat yang suka bersaksi. Nah ini. Ya. Salah satu firman Tuhan yang terkenal, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata kerja utama dalam bahasa asli adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan cara apa? Pergi. Ya. Gereja mula-mula bertumbuh karena ada murid-murid yang pergi memberitakan Injil. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi percaya dan hidup kudus, tapi juga untuk menjadi saksi Kristus. Substansinya tuh di sini tuh apa, Bapak Ibu? Persoalan utamanya adalah kenapa saudara harus pergi dan memberitakan dan jadi saksi? Persoalan utamanya adalah karena di luar Kristus tidak ada keselamatan. Ini masalahnya. Ya. Cerita. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu untuk menjadikan orang lain menjadi Kristen ya, atau yang seringkali dituduhkan oleh saudara kita di luar sana mengkristenkan. Enggak, mengkristenkan itu berarti adalah saya punya Indomie tak bawa nyoh. Lapar toh? Jadi Kristen ya, nah, itu mengkristenkan. Jangan. Ya, kita ini jujur ya, selama ini tuh tugas kita tuh apa? Cerita. Masalah orang mau percaya apa tidak, itu bukan urusan saya dan saudara. Itu sudah peranan Roh Kudus. Tapi peranan kita adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Loh, cerita kok musuh enggak bisa? Buktinya saudara kalau nonton drakor berjilid-jilid bisa. Disuruh cerita lagi komplit. Masa cerita tentang kebaikan Tuhan enggak iso? Sekali lagi masalahnya bukan apa, masalahnya adalah keselamatan hanya ada di dalam Kristus. That's it. Kenapa? Karena firman Tuhan, next tolong. Firman Tuhan itu jelas, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kolong langit itu di mana? Kolong langit itu di mana? Bumi. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau saudara baca dalam ayat sebelumnya, selain nama Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran
dan kehidupan. Dalam bahasa Inggris lebih jelas. I am the way, the truth, and the life. Ada kata the. The itu artikel penentu. Yang kalau literally, harafiah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, akulah jalan itu. Harus ada kata itunya. Karena kalau seperti ini kan general, akulah jalan. Tapi kalau begitu, akulah jalan itu. Akulah kebenaran itu. Akulah hidup itu. Jalan kebenaran dan hidup yang mana? Hidup yang kekal. Jalan yang benar. Kebenaran yang sejati. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Artinya tidak ada, tidak hanya tidak ada seorang pun, tapi tidak ada metode apapun, tidak ada cara apapun, tidak ada ajaran apapun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Anak-anak muda, itu yang saya bolak-balik bilang. Jangan pernah tukar Tuhanmu dengan apapun. Ya. Karena sekali lagi, tidak ada jalan lain. Yang terakhir, apa ciri-ciri gereja yang bertumbuh? Nah, kok rano suara nih? Apa saudara? Ada seorang pendeta yang menggembalakan sebuah jemaat di kota kecil. Dia berkhotbah, satu hari berkhotbah, jemaat itu kan risih ya. Risih, pendetanya bicara soal pemberian. Jangan takut ya, saya itu bukan gembala. Jadi saya tidak punya konflik of interest ngomong soal persembahan. Lain kalau yang ngomong Pak Gem, pasti toh ngomong lagi persembahan. Saya bukan gembala, jadi saya tidak punya kepentingan di situ. Pak pendeta itu bilang begini sama jemaatnya, saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini saya punya 3 berita buat saudara. 3 berita itu terdiri dari kabar buruk, kabar baik, dan kabar buruk sekali. Kabar buruk, coba lihat saudara di sekeliling saudara. Apakah ini sudah gereja saudara? Apakah ini sudah tempat ya GPI Rock? Ini kabar buruknya, bahwa kita belum punya tempat ibadah. Betul ya Pak Gem? Betul ya Pak Os? Terima kasihnya nanti Pak Os. Kabar baiknya adalah dana itu sudah ada. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dana itu sudah ada. Seneng tak saudara? Kabar buruk sekali adalah uang itu masing-masing ada di dompet saudara. Kabar buruk sekali kan? Ya, ya Rak James. Ya, ini gereja yang bertumbuh bukan hanya dilihat dari program dan doanya, tapi keuangannya juga toh. Ya, keuangannya juga. Banyak program yang tidak ada duit ya coba.
pasti memiliki maksud khusus buat gereja kita, termasuk keuangannya. Next. Nah ini. Apa saudara? Baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kemiskinan tidak dimulai dari memberi, melainkan dari tidak pernah memberi. Garis bawah itu. 2. Kelimpahan tidak dimulai dari banyak menyimpan atau menghemat, melainkan dari banyak memberi. Makanya tidak sedikit ayat berkata, berilah maka kamu akan diberi, menerima. Taburlah maka kamu akan menuai. Nah ini saya bilang, dunia memberikan kita konsep yang salah. Kalau kamu simpan baik-baik, kamu akan menikmati. Salah. Konsep berkat di dalam Tuhan adalah kamu memberi, kamu menerima. Semakin kamu simpen kenceng-kenceng, kamu tidak pernah lepaskan apa yang kamu punya. Saya bilang memberi itu tidak selalu dalam bentuk uang. Yo kasih, yo waktu, yo pikiran, yo tenaga. Kalau kamu simpan kencang-kencang, kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun. Yang kamu dapat, yang kamu ada itu. Tapi kalau kamu berbagi kasih, dapat kasih enggak? Dapat. Kamu mau berbagi perhatian, dapat feedbacknya dapat enggak? Dapat. Kemarin di salah satu gang jalan di apa ya? Namanya bilang kampung Tanah Mas itu bukan kampung ya Bu Widya ya, Bu Jaya ya. Tanah Mas perumahan. Saya enggak tahu Ibu Wijaya sama Bapak dapat di salah satu tempat di mana mahasiswa saya menjadi RT. Itu padahal jalannya itu tidak bisa dilewati mobil. Ada di daerah Tanah Mas yang gangnya itu tidak bisa dilewati mobil. Artinya apa? Antar rumah satu dengan rumah yang lain itu cuma jaraknya 2 meter. 2,5 meter lah. Deket banget. Lalu ada CCTV merekam siang bolong. Satu motor yang diparkir di depan pintu pagar itu diambil. Maling yang ngambil ya. Yang ngambil maling. Ya, dan itu terekam dengan jelas. Hanya tidak terlihat wajah. Lalu saya langsung kontak mahasiswa saya. Ini dia pasti tidak kenal Pak RT-nya ya bilang. Kalau dia kenal Pak RT-nya pasti tidak berani main-main. Lalu Pak RT ini bilang gini, "Lah piye Bu, wong warga ndak pernah serawung. Do you know serawung?" Jadi ada rapat RT ndak pernah hadir. Ada acara kedukaan ndak pernah hadir. Ada acara apapun ndak pernah teko. Sampai kebangetan disuruh datang ke rumah Bapak A, dia cari Bapak A padahal Bapak A itu sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Ya toh, orang ngerti dia. Jadi saat dia katakan apa? Tidak ada satupun warga yang empati dan mau bersusah payah menolong. Ngerti maksud saya, saudara? Ketika saudara tidak pernah mau berbagi apapun, waktu juga tidak mau, apalagi duit tidak mau, perhatian tidak mau, saya katakan, Anda juga tidak akan dapat apa-apa. Setuju saudara? Betul? Ya. Kalau engkau mendapatkan sesuatu, engkau harus berani melepaskan apa yang engkau punya. Next. Pekerjaan Tuhan perlu biaya dan Tuhan tidak pernah. Jadi, yuk kita minta sama Tuhan toh, Kris. Yo. Tapi kan tidak seperti Tuhan terus kemudian menjatuhkan karung dari atas surga. Tuhan itu kan logik,
Makanya saya bilang, kabar buruk sekali itu adalah dananya ada di dompet saudara dan saya masing-masing. Ya kan? Ini. Tuhan kita logik, ya. Justru Dia menyerahkan kepada kita. Makanya kita harus memberi. Ya. Next. Apa saudara? Ini waktu untuk mengubah mimpi kita jadi kenyataan. Gereja yang bertumbuh. Ya. Jemaat bersatu. Jemaat suka berdoa. Jemaat suka bersaksi. Dan menjadi jemaat yang suka memberi. Amin. Jangan sampai kita ini kayaknya bisa berjalan, ya bisa hahaha, tapi sebetulnya komunitas kita sudah mati. Ya, jangan. Ya, jadikan gereja Tuhan di tempat ini menjadi gereja yang bertumbuh karena punya jemaat dengan 4 hal ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari pemain musik. Sekali lagi Roh Allah yang memulihkan. Roh Allah yang membangkitkan kuasa Tuhan. Ya, kita berdoa. Kita mulai dari menjadi jemaat yang suka berdoa. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan setiap kami untuk menjadi gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh. Dan kami percaya hari-hari ini Kau yang akan mempertajam akan setiap kami menjadi bagian daripada tubuh Kristus, melengkapi satu dengan yang lain. Bahkan kami membutuhkan satu dengan yang lain. Kami percaya seperti firman-Mu bahwa gereja yang sehat karena berpegang pada kebenaran di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus, dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa kami ini bukan siapa-siapa, tetapi ketika kami percaya bahwa kami adalah bagian daripada warga kerajaan Allah, itu yang akan membawa kami untuk semakin hari semakin luar biasa bersama dengan Engkau, mengalami terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan kami, di dalam segala aspek hidup kami. Menyerahkan untuk Ibu Krisna yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hidupnya untuk lebih lagi mengalami hal-hal yang ajaib bersama dengan Engkau. Kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Melalui pengalaman-pengalaman kami bersama dengan Engkau, itu akan terus membawa kami untuk semakin semangat, semakin berapi-api untuk menceritakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Sekalipun mungkin kami hari-hari ini diperhadapkan dengan berbagai masalah, tantangan, bahkan kendala di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Engkau Allah yang mengendalikan semuanya atas hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami tahu, kami percaya Engkau akan membawa kami untuk mengalami keajaiban demi keajaiban. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan akan semuanya. Apa yang sudah kami dengar, biarlah itu boleh menjadi perenungan buat setiap kami. Kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan. Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di ibadah hari ini, baik yang hadir secara onsite maupun secara online. Bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung, we are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News minggu ini. Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. ayo kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi di Kingdom Talk setiap Rabu di minggu ketiga setiap bulannya. Mari setiap kita mengambil bagian di dalam doa pengerja untuk mendoakan setiap pokok-pokok doa yang ada, baik bagi bangsa kita, kota, dan juga gereja lokal kita di tempat ini. Setiap hari Kamis pukul 6.30 malam di gereja. Ayo, jangan lupa datang ya. We help you to fulfill your destiny. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani Tuhan di gereja, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu dan Saudara sekali. Sorry. Ayo, jangan lupa datang ya. dan bertumbuh bersama di
Kurang serempak. Aku cuma semangat. Ayo kita semakin mengenal karakteristik Ya, boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati pada pagi hari ini? Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Dr. Krishna Wijaya untuk firman yang sudah disampaikan. Kita mau bersama-sama menjadi gereja yang sehat dan semakin bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, kami mengucap syukur pada pagi hari ini menyambut tentunya semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Juga kami mengucap syukur dan bersuka cita di tengah-tengah kita saat ini ada Kak Natalia dari Bangka Belitung. Di manakah Kak Natalia? Boleh melambaikan tangannya mungkin. Oh ya, di belakang Bu Tini. Ya, selamat datang. Kemudian Ibu Eni, sepertinya di ujung. Betulkah Ibu Eni? Boleh lambaikan tangan. Ya, selamat datang. Dan kemudian ada Pastor Johannes dari GPI Rock Nabire, Papua. Di belakang juga. Selamat datang Pastor. Selamat datang untuk semua jemaat yang baru pertama kali hadir di GPI Rock Semarang. Kami sangat-sangat senang dan bersyukur menyambut Bapak Ibu sekalian yang ada di sini bisa join ibadah-ibadah selanjutnya tentunya. Informasi yang pertama yang saya mau sampaikan adalah KGC Night 5.0. Ya, ini teman-teman Roket, teman-teman KGC, jangan sampai tertinggal, jangan sampai kelewatan untuk mendaftar, segera mendaftar kalau yang belum ya. Jadi di sini semangat anak muda, ini mana ini kaula muda. Jadi teman-teman yang mungkin belum mendaftar boleh saling mengingatkan ya untuk bisa segera mendaftar. Ada list pendaftaran di grup KGC dan grup Roket. Jangan lupa diisi. Kita sama-sama mau mendukung acara yang ada, tentunya kita mau seru-seruan bareng, kita mau semakin lagi bertumbuh bersama, biarlah api ini terus menyala ya teman-teman ya. Amin ya teman-teman KGC Roket. Wah, itu luar biasa semangatnya ya teman-teman. Oke, kemudian mengingatkan besok hari Kamis tanggal 14 Mei kita akan bersama-sama merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus di tempat ini. Jangan lupa hadir Bapak Ibu, kita akan dilayani oleh Pastor Agus Budiono jam 9 pagi, jadi jamnya sama. Kemudian untuk ibadah hari Minggu tanggal 17 Mei kita juga akan bersama-sama berkumpul di tempat ini. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Daniel Priandana dari GPI Gajah Mada. Jadi pastikan kita semua hadir, kita mau terima berkat yang baru yang dari Tuhan. Juga mengingatkan untuk hari Minggu itu ada ibadah Roket atau remaja jam 9, ada ibadah anak juga sekolah minggu Rocky itu jam 9 juga di bawah. Kemudian karena besok adalah minggu ketiga, jadi mengingatkan untuk Bapak Ibu yang bergabung dalam komunitas Sehati, ada Sehati Fellowship atau lansia di jam 11 itu setelah ibadah umum berakhir itu. Kemudian untuk persembahan, Bapak Ibu tadi sudah menerima 2 amplop yang dibagikan, 1 amplop persembahan, kemudian 1 amplop lagi yaitu persembahan diakonia. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui amplop tersebut. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin memberikan secara digital bisa juga, ada barcode yang sudah ditempel di belakang kursi masing-masing. Di belakang juga ada banner kris yang bisa di-scan. Kemudian jangan lupa untuk memberikan kode uniknya tentunya, 01 untuk persembahan perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, kemudian 05 untuk persembahan pembangunan. Begitu saja Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini, firman yang kami dengar pada pagi hari ini, sungguh kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan,
kami semua berkumpul di tempat ini, tidak ada yang pernah kebetulan. Kalau kami bisa mendengar firman-Mu, kami bisa mendengarkan kebenaran-Mu, kami ingin lebih lagi. Tidak hanya menjadi pendengar yang setia Tuhan, tapi kami ingin menjadi pelaku firman yang setia, kami ingin menjadi saksi Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang kuduskan dan sucikan persembahan yang akan kami berikan Tuhan, semua untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lebih lagi Kau berkati setiap kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi. Kami yakin dan percaya berkat yang terbaik kami terima datangnya dari Engkau, dan semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami memberi kami tidak akan berkekurangan, karena kami percaya Tuhan Yesus yang melimpahkan, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang buat saudara kita, khususnya Bapak Gembala dari GBI Rock Nabire. Beliau adalah Pastor Alvaris Johannes Topurtawi. Ya, mereka ada di Semarang beberapa hari ini karena mengantar istri sedang berobat. Didampingi juga anaknya Sarah. Ya, kami bersyukur buat kehadirannya. Untuk itu sebelum kita doa berkat, saya minta Pak Yohanes bisa menutup doa pagi hari ini. Mari silakan Pak. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami percaya Jemaat Rock Semarang sudah diberkati, keluarga mereka diberkati, usaha kerja mereka diberkati, kesehatan mereka baik. Bapak Ibu Gembala diberkati, keluarga Bapak Gembala diberkati, pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan bukakan di bulan ini dan sepanjang tahun ini. Mereka Jemaat Rock Semarang akan melihat mujizat demi mujizat, perkara yang besar satu kepada yang lain terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh tim pelayan yang ada, berkati seluruh anak-anak KGC yang melayani dengan setia. Berkati wilayah ini, daerah ini. Rock Semarang akan menjadi contoh teladan dalam setiap aktivitas interaksi
di marketplace mereka menjadi berkat, contoh teladan yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Rock Semarang menuai ribuan jiwa-jiwa di tempat ini. Dalam nama Yesus itu terjadi. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritasmu, hamba berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri juga yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati.